Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsani Nadia akan mempresentasikan makalah dengan judul Kajian Filosofis mengenai Manusia dalam Pandangan Islam. Manusia senantiasa keliru dalam memahami dirinya. Kadangkala ia cenderung untuk bersikap superior, sehingga memandang dirinya sebagai makhluk yang paling besar dan agung di alam ini. Bahkan superioritas ini diserukannya dengan penuh keangkuhan, kecongkaan, dan kesombongan. Kadangkala pula ia cenderung untuk bersikap inferior, sehingga memandang dirinya sebagai makhluk yang paling hina dan rendah di dunia ini. Hakikat dan asal diri manusia berpangkal pada dua asal. Asal yang jauh, yaitu kejadian pertama dari tanah, ketika Allah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ruh ciptaannya kepadanya. Dan asal yang dekat, yaitu kedua dari nutfah. Di antara hal yang memuliakan dan melebihkan manusia adalah bahwa Allah telah memberikan kepadanya kemampuan untuk belajar dan berpengetahuan, serta membekalinya dengan segala peralatan kemampuan ini. Tugas paling luhur manusia ialah beribadah kepada Allah. Inti dari seluruh tanggung jawab ini adalah tanggung jawab manusia terhadap ibadah kepada Allah dan pengtauhidannya, yakni memberikan ibadah hanya kepada Allah semata. Berbicara mengenai apa itu manusia, ada beberapa aliran yang mendasari, yaitu aliran serba zat, mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itulah hakikat dari sesuatu. Alam ini adalah materi dan manusia adalah unsur dari alam, maka dari itu hakikat dari manusia itu adalah zat atau materi. Yang kedua, aliran serba roh berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Begitu juga hakikat manusia adalah roh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada roh di dunia ini. Yang ketiga ialah aliran dualisme, mencoba untuk meyakinkan kedua aliran di atas. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini masing-masing merupakan unsur asalnya, tidak tergantung satu sama lain. Di badan tidak berasal dari roh, juga sebaliknya. Hanya dalam berwujudannya manusia itu ada dua, jasad dan roh. Yang keduanya berintegrasi membentuk yang disebut manusia. Yang keempat ialah aliran eksistensialisme yang memandang manusia secara menyeluruh. Artinya, aliran ini memandang manusia tidak dari sudut zat atau serba roh atau dualisme, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri, yaitu cara beradanya manusia itu sendiri di dunia ini. Hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia ciptaan Allah memberikan makna bahwa penciptaan merupakan pihak penentu dan yang diciptakan adalah pihak yang ditentukan, baik mengenai kondisi maupun makna penciptaannya. Manusia tidak mempunyai peranan apapun dalam proses dan hasil penciptaan dirinya. Oleh karena itu, ketidakmampuan manusia itu merupakan peringatan bagi manusia, seperti halnya manusia tidak ikut menentukan atau memilih orang tuanya, suku atau bangsa dan lain-lain. Oleh karenanya, manusia harus menyadari atas ketentuan-ketentuan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang mulia, manusia dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya manusia adalah makhluk yang keberadaannya di dunia ini untuk mengadakan sesuatu. Artinya, seorang manusia mempunyai tugas bekerja dalam hidupnya. Yang kedua ialah manusia ada untuk berbuat yang baik dan membahagiakan manusia. Artinya, manusia ada untuk mengadakan sesuatu yang benar serta bermanfaat. Dari sanalah muncul segala bentuk karya manusia meliputi kreativitas dan dinamika di dalam kehidupannya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan dalam hidup. Artinya, kebebasan manusia tampak melalui aneka kreasi dalam segala segi kehidupan, dan melalui kebebasan itulah muncul berbagai kegiatan. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Dalam diri manusia ada kesadaran untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam hidupnya. Misalnya, dalam salah satu wujud kesadaran religius bahwa manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada ilahi. Yang terakhir, manusia adalah makhluk yang mempunyai keterbatasan, walaupun manusia adalah makhluk yang mulia.
Kesatuan wujud manusia antara badan dan ruh didukung oleh potensi-potensi yang membuktikan bahwa manusia sebagai ahsan at-takwin dan merupakan manusia pada posisi yang strategis, yaitu hamba Allah dan khalifah Allah. Manusia sebagai hamba Allah, jin dan manusia diciptakan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam hal ini manusia berkedudukan sebagai hamba yang wajib mentaati seluruh perintahnya. Sebaliknya manusia juga harus menjauhi larangannya. Yang kedua ialah manusia sebagai khalifah Allah. Manusia adalah wakil Allah di bumi yang merupakan pelaksanaan dari kekuasaan dan kehendak Allah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.